Oke lah, dulu kita pernah disakiti oleh orang lain, dan dulu kita dendam. Kita rubah pola pikir kita. Gue ngopo sih dendam? Kita rubah. Orang tersebut menyakiti kita, itu pun atas izin Allah dan tujuan Allah mengirimkan orang itu kepada kita. Gue ngopo? Kan untuk mendewasakan jiwa kita, untuk mengetes atau menguji keimanan kita. Lantas ngapain kita dendam maring kae? Nasibmu kue tergantung pikiranmu karo rasamu dewek. Alam semesta itu mengikuti apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasa. Dadi nek kepengin uripe kepenak, kepengin uripe bahagia, ya bahagiakanlah dirimu. Jika rasamu sudah bahagia, otomatis alam semesta ini akan membahagiakan diri kita. Nganggo energi, pikiran kita dan rasa kita itu memancarkan energi ke alam semesta. Dan alam semesta akan memadatkan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Lah wong kepengin bahagia, tapi rasanya selalu merasa menderita. Kepengin bahagia, tapi rasanya selalu seolah-olah menjadi korban. Lah kapan gue arep bahagia? Bahagiakanlah dirimu, maka akan bahagia pula kehidupanmu. Kita mempunyai dua alam, alam sadar dan alam bawah sadar. Alam sadar ya sekarang ini kita sadar. Tapi alam bawah sadar itu mempengaruhi kehidupan kita. Justru alam bawah sadar itu powernya yang begitu besar untuk mempengaruhi alam kita atau nasib kita. Alam sadar ini menginginkan hidup kita bahagia, tapi alam bawah sadar kita selalu merasa menderita, selalu merasa kekurangan, selalu merasa diuji bertubi-tubi. Maka alam bawah sadar itu yang akan menjadi kenyataan. Belajar untuk mengatur atau meriset alam bawah sadar kita. Lagi bengong, lagi ngalamun, kita mending memikirkan yang indah-indah. Masih akhiran di duit nih, alam bawah sadar kita langsung berprasangka atau merasakan bahwa kita itu kaya. Percuma kini mikir ibaratnya aku sugih, tapi alam bawah sadarnya aku melarat. Justru sing aku melarat kuwi sing bakal kekabul. Dipahami ilmu energi, karena alam ini pun energi, alam ini berdaya, dan semua itu bersumber dari daya. Dari daya menjadi upaya, dari daya menjadi kekuatan. Jadi mendingan ngalamun sing indah-indah, berhayal sing indah-indah, angan-angan sing indah-indah, tapi disalurkan ke dalam alam bawah sadar. Semua yang kita hadapi dan kita alami itu adalah buah dari alam bawah sadar kita. Belajarlah untuk mengolah, belajarlah untuk merubah pola pikir kita dan rasa kita. Biarpun kita sedang menderita, kita harus bersyukur. Karena dengan rasa syukur itu Allah akan menambahkan nikmatnya. Dadi nek kepengin ditambah nikmate, yo gedene rasa syukure. Ojo malah sambat dersulo bae. Nek amben dino mung sambat dersulo, otomatis uripe dewek bakal selalu sengsara. Jejal. Nek kita kira ndek duit, kita ki akeh masalah, kita bersyukur. Kepriwe carane men syukur? Yang kita lihat Allahnya, bukan masalahnya. Jika yang kita lihat Allahnya, kita diberi masalah, kita lihat Allahnya, oh Allah sedang mengetes kesabaran, oh Allah sedang menguji kesabaran dan keikhlasan, maka kita akan menghadapi
permasalahan itu, menghadapi ujian itu dengan lapang dada, dengan rasa syukur, karena tahu Allah yang memberikan semua itu. Jika kita dihadapkan dengan permasalahan, dengan ujian, dan kita selalu berasa syukur, maka Allah akan menggantikan permasalahan dengan kebahagiaan. Jadi sumber kabeh itu ada di dalam diri kita sendiri. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika bukan dirinya yang merubahnya. Yang dirubahnya itu adalah pola pikir dan rasa kita. Kita harus selalu bersyukur. Nek kepengen ditambahin nikmate, ya kita syukuri hidup ini. Ojo mentersulo wae. Buang kebencian, buang rasa dendam, buang rasa iri, dengki, dan sebagainya. Buang. Ora kanggo gawe. Semua itu hanya akan menghambat atau membuat diri kita itu sengsara. Oke lah, dulu kita pernah disakiti oleh orang lain, dan dulu kita dendam. Kita rubah pola pikir kita. Gue ngopo sih dendam? Kita rubah. Orang tersebut menyakiti kita, itu pun atas izin Allah, dan tujuan Allah mengirimkan orang itu kepada kita. Gue ngopo? Kan untuk mendewasakan jiwa kita, untuk mengetes atau menguji keimanan kita. Lantas ngapain kita dendam maring kae? Ngapain kita dendam kepada orang yang pernah menyakiti kita? Kita lepaskan. Kita anggap itu hanya ujian untuk pendewasaan jiwa. Itu hanya ujian untuk mengetes keimanan, dan orang tersebut datang kepada kita itu pun atas izin Allah. Itulah haula wala quwata illa billah. Orang mungkin orang tersebut bisa membuat sesuatu kepada kita jika bukan izin Allah. Jadi hati kita harus sadar kepada Allah. Dengan adanya hati kita sadar kepada Allah, otomatis kita akan menghadapi ujian atau kehidupan ini dengan lapang dada, dengan ikhlas. Jadi sadar kepada Allah itu sangat penting. Dan bahagiakanlah dirimu, karena kehidupanmu itu sesuai dirimu sendiri. Allah sesuai prasangka hambanya. Masih uripe dewek pahit, uripe dewek seolah-olah dihadapkan dengan benturan-benturan yang membuat dada kita sesak. Kita langsung berprasangka baik kepada Allah. Allah itu sedang mengetes kita. Allah itu sedang menguji keimanan kita, kesabaran kita, keikhlasan kita. Kita langsung kembali kepada Allah. Semua urusan itu milik Allah. Kita kembalikan semua urusan kita kepada Allah, biar Allah yang menyelesaikannya. Kita hanya menjalankan dengan rasa syukur, nerimo ing pandung. Jadi janganlah kita berontak, jangan kita kecewa dengan kehidupan ini. Jika kita dihadapkan dengan ujian dan hal yang mungkin kita anggap pahit, kita syukuri, kita nikmati. Ya Allah, ini pemberian darimu, dan kami kembalikan kepadamu ya Allah. Dia hadapkan dengan permasalahan yang mungkin begitu berat, ojo jaluk dikurangi. Ojo ya Allah, kurangilah beban ini ya Allah, ojo. Tapi dongannya ya Allah, kuatkanlah kami ya Allah untuk menghadapi ujian yang Engkau berikan. Lah nek jaluk dikurangi, Gusti Allah awe seket, ibarat pari. Gusti Allah awe pari seket dipopong nang dewek. Dan dewek kok malah njaluk dikurangi. Sing kudune oleh seket, dadi oleh 20 kilo tok. Mergo njaluk dikurangi. Tapi nek umpamane ndongane ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami agar kami mampu menghadapi ujian darimu ini ya Allah. Gusti Allah tetap awe seket, dan Allah menambahkan kekuatan kepada kita. Jadi rampungnya ujian itu kita oleh seket. Tapi yang jaluk dikurangi, rampungnya ujian kita oleh 20. Nikmati saja. Hidup itu indah. Enak urip.
kaya kopi wae lah. Kopi ireng, warnanya ireng, rasanya jere payu. Tapi jika kita bisa menikmati rasa kopi tersebut, kopi itu akan merasa nikmat. Bahkan sedina orang ngopi rasanya lemes. Tapi siki ngopi gisik. Wis padha ngopi apa urung? Kopi hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Hidup itu seperti kopi. Kita harus bisa menikmati rasa pahit dalam kopi ini. Jika kita sudah bisa menikmati, merasakan kenikmatan dalam kepahitan, yang ada hanyalah indah. Kita akan merasakan nikmat. Kehidupan di alam dunia pun seperti orang ngopi. Nikmati saja rasa pahit itu. Jika kita sudah bisa menikmati kepahitan dalam kehidupan ini, maka yang ada itu hanya kenikmatan. Justru nek orang ngopi bakal lemes. Kita jadikan rasa pahit dalam kehidupan kita itu adalah ujian atau pendewasaan jiwa kita. Orang suka akan sambat mau gawe melarat, tapi wong syukur bakal makmur. Jadi intisari ini semua itu terjadi dalam diri kita sendiri. Kita harus bisa mengendalikan diri. Buang hijab-hijab yang menutupi dalam diri kita. Sifat benci, iri, dendam, riya, dengki, dan sebagainya itu hanya menghambat kebahagiaan kita. Lepaskan. Kita itu menginginkan hidup bahagia, tapi kita tidak mau melepaskan sesuatu yang membuat kita menderita. Sifat-sifat negatif dalam diri itu membuat diri kita sengsara. Kita menginginkan bahagia, tapi kita tidak mau melepaskan semua itu. Lagian gue ngopo sih? Benci kepada seseorang gue ngopo? Dendam kepada seseorang gue ngopo? Orang no gunane. Itu hanya membuat diri kita menderita. Lepaskan semuanya. Kita sadarkan hati kita bahwa semua orang itu digerakkan oleh Allah datang kepada kita, mungkin dengan energi negatif atau memfitnah kita, atau mereka menggunjing tentang kejelekan kita atau apalah. Kita harus sadar bahwa semua itu atas izin dari Allah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendewasakan jiwa kita, agar pikiran kita lebih tertata, agar kesabaran kita semakin tebal, keimanan kita semakin tebal. Kita rubah. Itulah yang bisa merubah nasib kita. Kita merubah diri kita, otomatis yang ada di luar diri kita akan ikut berubah. Tapi kita mati-matian merubah yang ada di luar diri kita, sedangkan kita lupa dengan apa yang ada di dalam diri kita. Percuma. Mungkin kita bisa merasakan kebahagiaan, tapi bukan hakiki. Karena kebahagiaan hakiki itu adalah kebahagiaan yang ada di luar diri dan ada di dalam diri. Luar diri bahagia, dalam diri pun bahagia. Jangan menipu diri sendiri. Kita terlihat seolah-olah bahagia, padahal hati kita sangat menderita. Hati kita penuh dengan sampah kebencian, dengan penuh sampah, dendam, riya, iri, dengki, dan sebagainya. Buang semua. Ora-ono gunane. Lebih baik hati kita sadarkan kepada Allah, hati kita fokuskan kepada Allah daripada hati kita mengurusi orang-orang yang hanya Allah kirim kepada kita untuk mendewasakan diri kita. Kita jangan melihat orangnya, tapi kita melihat Allahnya.